Tuhan. Halo. Kita bersyukur pada Allah karena kebaikan Tuhan yang diberikan kepada setiap kita. Dan kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, yang boleh memberikan kekuatan kepada setiap kehidupan kita. Memang saya terus belajar bagaimana kita tetap beriman kepada Tuhan. Jadi kemarin kita telah belajar bagaimana iman kita ini kualitas atau tidak. Nah ini akan kita buktikan. Jadi bukan hanya sekedar kita ini mengatakan bahwa kita mempunyai iman tanpa dibuktikan, iman itu adalah kosong. Seperti teman-teman katakan dalam kitab Yakobus kan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah inilah sebabnya kita akan belajar firman Tuhan tentang iman dalam memberi. Ya. Iman dalam memberi. Kalau memberi itu adalah memakai iman. Iya. Ya, jadi kita akan belajar, kita coba lihat di dalam Markus pasal yang ke-12 ayatnya 41 sampai 44. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan dan kita nanti akan belajar bersama. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan uang ke dalam peti itu. Banyak orang datang. Nah, datanglah seorang janda. Banyak orang kaya memberi jumlah besar uang, ya, memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semuanya memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Bapak Ibu yang Tuhan, secara khusus kita akan belajar di dalam ayat yang ke-44. Dikatakan demikian, sebab mereka semuanya memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Nah, kita tahu bahwa Tuhan mengetahui setiap persembahan umatnya, ya, besar atau kecil, banyak atau sedikit, ya, sekalipun orang lain tidak mengetahuinya. Jadi persembahan yang diberikan itu Tuhan tahu, baik itu besar atau kecil, baik itu banyak atau sedikit, Tuhan mengetahuinya, walaupun orang lain tidak tahu. Ya. Tapi di sini dikatakan kepada kita bahwa disitulah terlebih-lebih motivasi yang harus diketahui di dalam hidup seorang di dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, ya, secara pribadi itu. Jadi Allah tahu persembahan yang kita berikan itu motivasinya apa, Tuhan tahu, walaupun orang lain tidak mengertinya. Ya. Dan inilah sebabnya dikatakan kepada kita bahwa di dalam 1 Tawarikh ayat yang ke-28 ayat yang ke-9 pun juga mengatakan bahwa disitulah Tuhan mengetahuinya. Ya. Tuhan mengetahui semua apa yang diperbuat oleh anak-anaknya, diperbuat oleh orang-orang percaya, termasuk persembahan tadi. Nah, di sinilah kita akan belajar. Saat itulah Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada murid-muridnya tentang hal memberi. Ya. Maka kita tahu bahwa di dalam Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-44 ini ada 3 hal yang boleh diimani oleh seorang janda yang miskin tadi. Ya. Nah, di sini dikatakan yang pertama, iman janda seorang miskin tadi, yaitu memiliki keberanian untuk memberi.
Biasanya orang kan kalau sudah miskin katakan aku tidak punya apa-apa, tapi dia berani untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan, ya. Karena kita tahu bahwa di sini banyak terjadi justru orang-orang yang berekonominya tinggi, yang berekonominya berkelimpahan di situ, lemah di dalam hal memberi, ya. Dan juga hidup di dalam kekurangannya lah yang terbeban untuk memberi. Artinya orang miskin lah yang terbeban untuk memberi. Inilah sebabnya dikatakan kepada kita bahwa orang-orang miskin malah mendukung, ya. Artinya motivasi di situ kebanyakan, ya. Mereka berani memberi persembahan dari kekurangannya, seperti seorang janda miskin, ya. Memang semakin kaya semakin juga merasa emang untuk memberi. Saya ingat kesaksian Pak Obaja, ya. Dulu katanya sebelum terjadi kemajuan itu, dia berani untuk menjual rumahnya dibelikan untuk belum pisco, ya. Artinya baru sedikit. Setelah mempunyai rumah yang lebih besar lagi, ingin masih dihitung itu, ya. Dihitung-hitung begitu, wah jumlahnya terlalu besar. Tapi karena imannya di situ cerahkan, sehingga tarik kepada anaknya, istrinya, malah anaknya yang begitu menggebu-gebu iman, berikan jual untuk pelayanan Tuhan. Nah inilah sebabnya kenyataan juga banyak, ya. Banyak orang yang mau semakin kaya semakin tidak terbeban di dalam pelayanan atau memberikan di situ, merasa dihitung-hitung. Nah itu sebabnya beda dengan janda miskin tadi, diberikan seluruhnya, ya. Seperti ayat yang ke-44 tadi dikatakan pada kita bahwa seluruhnya diberi. Bahkan di dalam ayat 42 dikatakan pada kita, ya. Dalam ayat 42 itu dikatakan pada kita bahwa lalu, ya, dikatakan lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Jadi di sini dikatakan pada kita di dalam Markus pasal 12 ayat 42 tadi katakan, ya, janda itu memberikan 2 peser, 1 duit. Gitu. Nah di sini dikatakan pada kita bahwa peser adalah mata uang tembaga Yahudi yang paling kecil, ya, sama dengan setengah duit, ya. Jadi situ kadang-kadang orang katakan kamu punya uang sepeser pun aku nggak punya, ya. Berarti itu sangat-sangat miskin, sangat-sangat tidak mempunyai apa-apa. Karena mata uang peser itu dikatakan itu yang paling kecil, ya. Nah itulah sebabnya dikatakan pada kita. Nah janda ini dengan beraninya memberikan semuanya, ya, semua keberadaannya ini. Mengapa dia berani seperti itu? Karena hal yang kedua dikatakan kepada kita bahwa ia memiliki keyakinan yang kokoh, keyakinan yang kuat bahwa Allah memelihara, ya. Yang pertama dia memberikan dengan seluruh keberadaannya, mempunyai iman bahwa yang kedua adalah memiliki keyakinan bahwa Allah memelihara. Allah menyediakan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhannya itu. Nah inilah sebabnya dikatakan bahwa persembahan janda miskin ini menjadi perhatian secara khusus, ya, menjadikan perhatian secara khusus yang dihadapi oleh Yesus tadi dikatakan, ya. Karena apa? Dia melihat betapa besar pengorbanannya wanita itu, ya. Jadi dilihat bukan karena jumlahnya enggak, tetapi karena presentasinya. Jumlah itu tidak mempengaruhi, tetapi keseluruhan hidupnya. Maka di sini menjadi pusat perhatian Yesus, ya, menjadi pusat perhatian Yesus. Bahkan waktu itu memanggil murid-muridnya, lihat janda itu, ya, memberikan dengan semua yang ada dalam hidupnya. Kalau orang-orang kaya itu memberi dengan kelebihannya, tetapi janda itu memberikan kekurangannya. Nah itulah sebabnya menjadi perhatian, menjadi pelajaran bagi murid-muridnya. Maka pada waktu itu Tuhan Yesus memanggil pada murid-muridnya, datanglah, ini lihatlah, ya, supaya memberikan seluruh hidup keberadaannya dalam tangan kuasa Tuhan. Nah itulah sebabnya dikatakan pada kita, maka disitulah mengorbankan, wanita itu mengorbankan semua yang ada di dalam hidupnya, sebab ia memberi dari kekurangannya
semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya, ya, yang diberikan kepada Tuhan. Seperti dalam naskah dikatakan itu. Mengapa demikian? Karena seperti tadi mempunyai keyakinan bahwa Allah tidak pernah membiarkan, Allah tidak pernah meninggalkan, Allah menyediakan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhannya. Sebagaimana kita tahu bahwa karena keyakinan itu bahwa Allah memelihara dan tidak akan kekurangan, orang yang memberi kepada Tuhan tidak akan pernah kekurangan. Karena kita akan baca dalam Mazmur pasal yang ke 37 ayat yang ke-5 dikatakan pada kita bahwa di situ dikatakan Mazmur, ya. Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-5, supaya kita menyerahkan seluruh hidup kita ke tangan kuasa Tuhan. Ya, dikatakan dalam kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-5. Mazmur pasal yang ke-37 ayat 5 katakan demikian. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayakanlah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan bertindak. Ini yang menjadi keyakinan dalam hal memberi kepada Tuhan. Jadi kalau kita memberi tidak akan pernah kekurangan. Biasanya orang katakan, aku belum bisa memberi karena saya kurang. Tidak ada kamus Tuhan dikatakan memberi itu kekurangan. Memberi akan diberikan kelimpahan, karena pemazmur mengatakan pada kita, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Tindakan Tuhan seperti apa? Kita lanjutkan di dalam ayat 25. Ya. Ayat 25 dikatakan demikian dalam Mazmur pasal yang ke-37 dikatakan pada kita, yaitu dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, ya, ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Ya. Tidak pernah dulu waktu sampai muda sampai tua melihat karya Tuhan begitu nyata. Tidak akan pernah orang benar itu ditinggalkan Tuhan. Tidak akan pernah melihat bahwa anak cucu itu meminta-minta roti. Allah sudah menyediakan. Ini menjadi keyakinan bagi janda miskin ini, ya, bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan dalam hidupnya, maka menyerahkan seluruh keberadaannya ke tangan kuasa Tuhan. Nah, ini sebabnya Bapak Ibu yang kedua. Ini menjadi pelajaran bagi kita juga. Jadi kadang-kadang kita katakan, aku nggak bisa memberi, ya, karena kita memberi dengan kelebihan kita. Ya. Aku belum ada kelebihan sehingga tidak akan memberi. Tetapi janda miskin ini memberi dengan kekurangan. Bahkan kita bisa melihat di dalam kitab Raja-Raja mengatakan pada waktu janda Sarfat hanya memiliki roti, ya, hanya sepotong roti dan minyak bule-bule dalam minyak dalam bule-bule. Katakan dia mencari kayu bakar, ya, dan akan pulang memasaknya sambil masak makan. Setelah itu matilah, tidak ada harapan. Tapi pada waktu itu Nabi Elia datang, berikanlah aku roti. Ya, sehingga dikatakan dia menyerahkan hidupnya. Ya, aku makan waktu mati, lebih baik sudah berikan aku mati. Tetapi dengan percaya pada Tuhan, memberikan roti bakar itu, persembahkan semuanya kepada api Tuhan yang akhirnya berkelimpahan. Ya, dari masa paceklik sampai kepada masa kelimpahan di situ tetap ada. Nah, inilah sebabnya jadi dipelihara Tuhan. Allah memelihara, Allah menyediakan. Itu yang menjadi keyakinan kita. Pada waktu kita memberi kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan berkelimpahan. Nah, ini sebabnya dikatakan pada kita. Jadi yang pertama, iman kita harus berani untuk memberi kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus mempunyai keyakinan bahwa Allah mampu, Allah sanggup untuk memelihara dalam hidup kita. Maka disitulah dikatakan pada kita. Yang ketiga, kita akan diuji kualitas kita. Sejauh manakah kualitas kita? Karena disitulah kembali kepada janda miskin tadi, Tuhan menilai, ya, Tuhan Yesus menilai di situ, ya, imannya berkualitas atau tidak.
Jadi di sini Allah menilai kualitas iman kita. Pada waktu itu, ya, ada orang banyak memberikan persembahan. Bahkan murid-murid Tuhan melihat, ya, murid-murid Tuhan melihat karena Tuhan Yesus memanggil murid-murid dan suruh melihat, ya. Di situ dikatakan, jadi, melihat ada orang-orang yang memberikan persembahan dengan jumlah yang besar, ya. Tetapi mata Tuhan tertuju kepada persembahan seorang janda miskin tersebut. Pertanyaannya mengapa? Ya. Mengapa Tuhan tidak melihat orang yang kaya memberikan yang lebih besar, yang lebih gede uangnya daripada Tuhan Yesus, daripada orang miskin tadi? Tuhan Yesus sangat memperhatikan, mata Tuhan tertuju kepadanya. Mengapa demikian dikatakan pada kita? Karena janda miskin itu memberikan atau memiliki kualitas iman yang teguh, memiliki kualitas iman yang kokoh, bahwa seluruh keberadaannya diberikan dan menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Itu yang diperhatikan. Nah, ini menunjukkan bahwa penilaian Tuhan itu berbeda dengan penilaian manusia. Jadi penilaian Tuhan itu berbeda dengan penilaian manusia. Bagi orang-orang yang kaya tentu tidak terlalu sulit untuk memberikan persembahan yang banyak. Tidak terlalu sulit memberikan persembahan. Berapapun jumlahnya tidak terlalu sulit karena kayanya. Namun di sini kekayaan tidak sedikit orang kaya yang justru, ya, enggan untuk memberi kepada Tuhan, berat hati untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, ya. Ya, jadi memisahkan sedikit uang dari dari kelimpahannya, ya. Nah, itu sebabnya dikatakan pada kita, ya. Jadi kecuali persembahan tersebut membawa keuntungan, jadi kadang-kadang dihitung-hitung, ya. Jadi yang sering menjadi senjata orang-orang itu dalam Maliaki pasal 3, ya. Jadi apakah Tuhan tidak membuka tingkat-tingkat langit dan dicurahkan berkat melimpah, sehingga pikirannya, motivasinya, aku kalau memberi Tuhan berkelimpahan, memberi 10.000 nanti akan kembali menjadi 100.000, menjadi 1 juta dan sebagainya. Itu kadang-kadang pikiran yang salah, ya. Memberi kepada Tuhan ya terserah Tuhan. Kita hanya menanam karena kita tahu bahwa keyakinan kita kalau kita memberi kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kita. Sama dengan hukum tabur tuai. Kalau saya menanam, saya memang akan menuai, ya. Tetapi terserah Tuhan yang memberikan buahnya, ya. Karena apa? Di suatu saat juga ada hama-hama yang makan kita. Nah, ini sebabnya dikatakan pada kita. Jadi di sini dikatakan pada kita bahwa kualitas iman kita dalam memberi, dalam hal memberi, kita serahkan semua pada Tuhan. Terserah Tuhan apa yang mau diperbuat. Tapi mempunyai keyakinan bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah tidak akan pernah membiarkan kita. Allah tidak akan pernah kita berkekurangan. Allah tidak akan pernah kita, anak cucu kita ini meminta-minta. Tapi Allah akan menyediakan. Nah, ini kualitas iman kita. Seperti janda miskin tadi. Dan itu sebabnya dikatakan pada kita. Jadi ada yang dikatakan bahwa kadang-kadang sangat mudah memberikan bantuan persembahan kalau kita berkelimpahan, ya. Tapi kalau kita lebih kurang, berikanlah apa yang ada dalam hidup kita. Lain halnya dengan orang miskin tadi yang justru memberi dengan sembunyi-sembunyi, ya. Memberi sembunyi-sembunyi, ya, merasa bahwa dirinya hanya bisa memberi itu, ya. Tetapi orang kaya kadang-kadang seperti kalau kita bisa melihat kemarin gambarkan orang Farisi dengan orang yang memungut cukai. Orang Farisi dengan sombongnya, ya, aku berpuasa Senin dan Kamis dan sebagainya. Aku memberikan perpuluhan, tidak seperti orang itu. Kadang-kadang orang-orang itu memberikan ingin dilihat, ingin ditonjolkan. Tapi orang miskin ini, ya, dengan memberikan kerendahan hatinya, ketulusan hatinya, diberikan kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya dikatakan pada kita, ya. Jadi kalau kita memberi dengan penuh keyakinan, kualitas iman kita semakin meningkat.
di situ Tuhan yang akan memberikan yang terbaik buat kita. Karena kita memberi yang terbaik kepada kita. Coba kita bisa baca dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7, katakan pada kita. Ya. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7, ya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya. Jadi orang yang memberi dengan sukacita. Ini yang diyakini oleh janda miskin. Dia mempunyai keberanian memberi kepada Allah dan mempunyai keyakinan bahwa Allah memelihara, Allah menyediakan, Allah mencukupi dalam kehidupannya, dan menguji imannya. Apakah saya sudah layak di hadapan Allah? Dan itu sebabnya dikatakan pada kita, Bapak Ibu yang dikasihi. Jadi Tuhan tidak melihat berapa besar persembahan kita, tetapi Allah melihat dengan motivasi kita, ya, dalam hal memberi. Ya. Allah tidak menilai banyak dan sedikitnya persembahan yang diberikan kepada kita, tetapi Allah memberikan motivasi kepada kita, melihat motivasi kita, keberadaan hidup kita. Ya. Kalau kita mempunyai banyak dan kita mempunyai sedikit, motivasi kita apa? Nah, inilah sebabnya dikatakan pada kita. Dia melihat motivasi hati kita saat kita memberi. Apakah yang sudah kita lakukan itulah yang akan dinilai Tuhan. Jadi tiga hal ini sangat-sangat penting dalam hal memberi kepada Tuhan. Iman kita akan diuji dalam hal memberi. Apakah kita memiliki keberanian untuk memberi kepada Tuhan? Apakah kita ini memiliki keyakinan yang kokoh bahwa Allah itu sanggup untuk memelihara kita, sanggup menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita, dan kita menilai diri kita, apakah kita sudah mempunyai iman yang berkualitas? Ya? Apa kita sudah mempunyai iman yang kualitas? Kalau memang benar, kita akan memberikan segala sesuatu hidup kita kepada Allah. Berikanlah semua yang Allah perlukan dalam hidup kita, dan Allah yang akan menyediakan apa yang perlu kita. Dan inilah sebabnya Bapak Ibu, janganlah kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Ya, sudah berapa banyak yang Tuhan berikan pada saya, ya? Sehingga hitung-hitungan dalam hal memberikan. Sebab kalau kita hitung-hitungan pada Tuhan, kita tidak akan bisa untuk menghitung berkat Tuhan. Bagaimana salah satu contoh, ya, salah satu contoh ada anak dengan orang tua. Ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Jadi pada waktu orang tua sakit, anak itu didatangkan kepadanya. Dia mengirimkan uangnya, ya, untuk berobat kepada orang tuanya. Kemudian juga waktu datang memberikan uang, ya, artinya ninggalin di situ, katakan. Hingga suatu saat orang tuanya juga sakit, katakan, nah datanglah. Ya, kemudian juga sudah berapa banyak yang sudah saya berikan kepada ibu. Pada waktu ibu sakit, ya, saya memberikan uang untuk supaya ibu sehat. Dan saya waktu saya pergi datang dan saya meninggalin ibu dan sebagainya. Di itu. Ya. Tapi coba dihitung. Dari anak laki sampai anak nikah, bisa dengan orang tua. Bisakah itu dihitung? Kalau mau dihitung. Ya. Dari ngandungnya saja, meresake sudah berapa? Pada waktu lahirnya saja sudah memberikan biaya berapa, waktu sakit, ya, berapa obat yang dikeluarkan, duit yang dikeluarkan untuk obat, pada waktu sekolah, berapa uang yang dikeluarkan, kadang-kadang anak-anak itu. Nah ini sebabnya kadang-kadang kita juga demikian. Beranikah kita memberi kepada Tuhan dengan tidak ada alasan? Ya. Dan yakinlah orang tua itu tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan. Itulah yang menjadi kualitas.
Ini yang disebutkan. Ini hal sangat penting pada. Mari kita memberikan pada Tuhan yang sudah memelihara kita. Bahkan Tuhan katakan pada kita, sejak ada dalam kandungan kita sudah dipilih oleh Tuhan. Kita lahir melalui orang tua kita, Allah sudah memelihara kita. Waktu sakit, orang tua tidak mempunyai uang dan berdoa pada Tuhan, Tuhan menyediakannya dan lain sebagainya. Oleh karena itu mari kita akan membuktikan kualitas iman kita dalam hal membuktikan